Sekarang kita punya kajian tentang mazhab. Di dalam Islam kita kenal ada 5 mazhab yang besar yang bertahan sampai sekarang. 4 diantaranya adalah mazhab Sunni, 1 diantaranya Ja'fari adalah mazhab dari Syiah. Sekarang kita akan bahas yang dari Sunni dulu, kapan-kapan. Kalau ada waktu kita akan bahas fokus tentang Ja'far. Atau sebelumnya kita juga sebenarnya sedikit sekali pengantar, kita sudah membahas tentang Syiah. Nah, sekarang kita juga tidak akan membahas tuntas karena bagaimanapun ini adalah kajian yang sangat luas. Jadi kita sekarang akan ngebahas tentang bagaimana karakteristik setiap imam mazhab yang kita kenal dalam tradisi Sunni. Imam Abu Hanifah, pendiri Hanafiyah, Imam Syafi'i, pendiri Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Hambaliyah, dan Imam Malik, pendiri Malikiyah. Kita mulai. Baraya video ini akan kita bagi menjadi 2 part. Yang pertama yang sekarang kita bahas itu adalah Malik versus Abu Hanifah. Kemudian nanti kita akan bahas Imam Syafi'i melawan Ahmad bin Hambal. Di dalam Islam, ketika umat Islam bikin golongan-golongan, maka itu diharamkan, dilarang keras, ashabiyah. Nah, tetapi fikih bukan golongan. Fikih itu adalah imam mazhab berfikir menginterpretasikan tentang kaidah-kaidah tertentu dalam Islam, khususnya dalam ibadah, muamalah, dan sedikit dalam masalah akidah. Nah, fikih ini berkembang sejak Nabi Muhammad ada sebenarnya. Ada tokoh-tokoh fikih yang generasi awal, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah mazhab besar itu gara-gara seorang tokoh yang namanya Ibnul Muqaffa. Dia adalah seorang Persia. Ayahnya adalah mu'alaf. Ketika ayahnya masuk Islam, anaknya Ibnul Muqaffa juga masuk Islam. Ibnul Muqaffa itu adalah seorang cendekiawan Iran sebelumnya. Dia berusaha untuk menjembatani antara tradisi Arab dengan tradisi Persia, budaya Arab dengan budaya Persia. Nah, salah satu upaya untuk mempersatukannya itu adalah mempersatukan bahasa dan mempersatukan hukum tata negara. Dia mengajukan saran kepada Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua Abbasiyah yang sangat kejam pada waktu itu, menyarankan supaya negara itu memiliki kesatuan hukum yang sama. Jangan biarkan orang-orang Islam ini ada dalam mazhab-mazhab tertentu. Kan negara itu harus menghukum, harus mengadili seseorang yang bersalah atau seseorang yang ada dalam kasus. Nah, upaya mengadili ini harus ada dalam satu naungan hukum yang sama. Nah, maka Al-Mansur berpikir-pikir, ya juga ya, mendingan seperti itu. Nah, di masa Al-Mansur itu ada begitu banyak ulama ahli fikih. Kita bisa mulai bahkan di setiap daerah itu kita punya ulama-ulama fikih yang terkemuka. Di Mesir kita kenal Al-Laits, kemudian di Yaman kita Ibnu Mubarak ada, di Basrah ada Hasan Basri yang kelak malah menjadi bapak tasawuf. Kemudian di Suriah kita kenal Imam Al-Auza'i, di Kufah ada Abu Hanifah, kemudian di Madinah bahkan banyak ya, Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Malik dan Ja'far Shadiq. Nah, di antara ulama-ulama banyak itu, khalifah harus memilih satu di antaranya. Siapa ya? Pilihan jatuh kepada 3 orang. Nanti 3 orang ini bakal disaring lagi sama Al-Mansur. 3 orang itu di antaranya adalah Abu Hanifah sebagai pilihan pertama, pilihan keduanya Sufyan Ats-Tsauri, atau pilihan ketiga Malik. Di luar dugaan, 3-tiganya menolak. Alasannya beda-beda. Abu Hanifah menolak sampai mati. Jadi dia disiksa, ayo kamu jadi hakim negara. Digaji gede, dikasih fasilitas, bahkan mazhab kamu akan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Mau ya? Abu Hanifah menolak, tidak mau. Pertama, karena pemerintahannya zolim. Kedua, karena dia khawatir agama malah dijadikan sebagai alat politik. Gitu. Cari lagi Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri juga pas dicari, nggak ada, hilang. Dia lari kemana-mana. Jadi, Sufyan Ats-Tsauri juga kelak nanti meninggal di pelarian. Dikejar-kejar sama pemerintah Abbasiyah. Bukan untuk dikejar karena dibunuh, tapi dikejar untuk dijadikan hakim negara, dibayar gede, tapi malah lari-lari. Sampai wafatnya di pengasingan. Yang terakhir juga Malik. Malik juga tetap menolak. Malik alasannya karena minder dan karena menurut beliau, para sahabat sudah menyebar ke seluruh dunia Islam, maka tidak boleh ada hukum yang menaungi hukum-hukum yang lain. Biarkan masyarakat bebas memilih mazhab mana yang menurut dia lebih baik. Itu menurut Malik. Nah, tetapi dari keputusan Al-Mansur inilah mazhab-mazhab ini berkembang. Kita mulai dari Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah imam fikih pertama, bahkan peletak dasar ilmu fikih dunia Islam itu adalah beliau. Di zaman para sahabat, fikih itu berkembang hanya sebatas pada ijtihad saja. Kemudian sesudah para sahabat, tabi'ut dan tabi'in itu berusaha untuk mengambil keputusan berdasarkan dalil.
hadis. Nah, tetapi ini ternyata dirasa tidak cukup. Seiring perkembangan zaman, maka harus ada keputusan-keputusan di luar dalil. Maka Abu Hanifah menurunkan sebuah gagasan bagaimana cara mengambil keputusan. Ini dia kemudian mengeluarkan sebuah metodologi yang dikenal sekarang sebagai metodologi fikih. Siapakah Abu Hanifah? Abu Hanifah itu orang Persia, dan di antara semua imam mazhab, beliau adalah orang yang paling kaya. Saking kayanya, waktu dia meninggal, harta warisannya setelah saya konversikan, itu 10 triliun rupiah. Bahkan yang membangun kota Baghdad yang bundar, yang diagung-agungkan oleh pemerintahan Abbasiyah, itu pondasi-pondasinya itu gratis diberikan oleh Abu Hanifah, sumbangan dari Abu Hanifah. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat kaya. Nah, kekayaan itu juga digunakan untuk membiayai murid-muridnya. Jadi nanti kita bahas, Baraya, bahwa guru-guru di zaman dulu, dia yang membayar muridnya, bukan sebaliknya. Jadi gurunya ngebayar muridnya untuk belajar. Dan ciri lain dari Abu Hanifah diantaranya adalah Abu Hanifah itu adalah sosok yang paling pendiam. Di antara semua ulama yang dikenal di zamannya, bahkan di antara imam-imam mazhab, Abu Hanifah itu selalu dikenal dengan sikapnya yang sangat pendiam. Jadi dia hampir tidak ngomong tentang apapun, kecuali kalau dibahas tentang agama. Kalau dia ditantang atau ditanya sesuatu, maka murudul itu dalilnya keluar semua. Nah, tetapi sisanya beliau diam. Bahkan kalau ditanya, loading gitu, ditanya, oh iya gitu. Alasannya adalah karena Abu Hanifah itu punya kebiasaan untuk menghatamkan Al-Quran sehari sekali atau sehari 2 kali. Jadi kan beliau itu pedagang kain yang sangat sukses. Jadi di Irak, di Levan, sebagian di Mesir, itu banyak toko-toko kain wol, toko kain sutra. Nah, itu Abu Hanifah semua penyuplainya. Jadi Abu Hanifah itu saudagar besar. Ngambil dari Cina, ngambil dari Eropa, kemudian dijualkan di Timur Tengah, itu sama Abu Hanifah. Nah, jadi Abu Hanifah juga punya toko. Nah, kalau nungguin di toko itu diem. Itu baca Quran. Kan kalau imam mazhab udah pasti hafal Quran di luar kepala. Jadi kalau ada yang nanya, dia selesaikan dulu bacaan Qurannya. Oh iya, itu. Jadi kondisinya seperti itu. Beliau buka majelis setiap sore hari, sekitar asar sampai maghrib, dan majelisnya penuh. Di Kufah itu dianggap udah sangat luar biasa aja. Jadi kalau dimaksud dengan mazhab Kufah, ahlu ro'yu itu siapa? Itu pasti Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah juga dianggap sebagai tokoh yang tidak pernah kalah dalam perdebatan. Saya tidak pernah menemukan riwayat ada Abu Hanifah kalah debat ngelawan siapapun. Ngelawan Jaham, pemuka Murji'ah. Itu sekali ngomong langsung Murji'ahnya diem. Karena muruluk itu dalil Quran timpali dengan tafsir, Quran tafsir gitu. Jadi ya udah pergi, nggak bisa jawab apapun. Kemudian ngelawan Imam Malik. Nah, Imam Malik juga pernah debat dengan Abu Hanifah, itu keluar keringet dingin. Malam-malam keluar keringet dingin gara-gara debat sama Abu Hanifah gitu. Sama Laith pernah, sama yang paling terkenal dalam perdebatan soal sholat dengan Imam Al-Auza'i juga pernah. Dan semuanya menang. Abu Hanifah pernah kalah debat sekali ngelawan Ja'far Shadiq. Tapi bohong. Jadi maaf ya, orang-orang Syiah itu kadang-kadang suka melintir riwayat gitu. Jadi ada cerita dibalikin gitu. Aslinya Abu Hanifah itu debat dengan Muhammad Al-Baqir, imam kelima Syiah. Tapi Imam Al-Baqirnya itu mempertanyakan kenapa Abu Hanifah selalu mengeluarkan kias, selalu bikin kias. Maka Abu Hanifah menunjukkan dengan argumentasi yang sangat luar biasa bahwa apa yang dia keluarkan selama ini bukan kias, tetapi dalil. Ini sampai terkagum-kagum, Muhammad Al-Baqir itu sampai cium kening Abu Hanifah. Tetapi karena ini dianggap memalukan oleh orang-orang Syiah, jadi orang Syiah ngebalik ceritanya. Jadi Abu Hanifah debat ngelawan Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq menggunakan logika dan pendapat Abu Hanifah gitu. Jadi dibulak-balik gitu. Ya begitulah. Nah, tapi yang jelas Abu Hanifah ini kemampuan ro'yunya memang luar biasa. Dan ketika dia mengambil sebuah keputusan hukum, itu caranya sangat berbeda dengan imam mazhab yang lain. Kalau ada sebuah pertanyaan, ada sebuah ini, kalau beliau bisa jawab, beliau langsung jawab semuanya dari awal sampai akhir. Jadi sekali menjawab itu panjang, luar biasa, dari berbagai perspektif. Tetapi kalau misalkan masalah hukum itu agak kontroversial, maka Abu Hanifah men-share kepada murid-muridnya yang banyak gitu. Jadi Abu Hanifah itu muridnya banyak dan neko-neko beda-beda gitu. Ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Sufi, ada Syiah juga banyak itu jadi murid-murid Abu Hanifah, khususnya Syiah Zaidiyah.
Dan kemudian nanti tokoh-tokoh Mu'tazilah kebanyakan juga mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Nah, jadi banyak diplurkan di situ, biarkan mereka semua berdebat sampai sebulan, sampai 2 minggu, itu dibiarkan. Setelah semuanya selesai berdebat, Abu Hanifah mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusannya itu bukan hanya keputusan yang diambil dari sudut pandang fikih, tetapi tafsir Quran juga iya, mantek juga iya, bahkan filsafat juga iya, aliran kebatinan iya, ahli bahasa iya gitu. Karena semuanya ngumpul di majelis Abu Hanifah, semuanya dibayarin sama Abu Hanifah. Ya untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi beda sama ulama zaman sekarang. Ulama zaman sekarang itu gampang kafir, sesat, zolim, gampang sekali, hanya dalam 1 menit langsung keluar seperti itu gitu. Nah, enggak, ulama zaman dulu itu kalau ada sebuah pertanyaan, dipikirin ributnya, gak selesai. Nah, itu Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Hanifah, 180 derajat adalah Malik bin Anas. Dia tinggal di Madinah, tempat yang paling homogen di dunia Islam pada waktu itu. Kota itu sepenuhnya bersih dari kelompok-kelompok yang aneh-aneh, bersih dari pemuka agama yang lain, bahkan tidak ada agama yang lain. Sepenuhnya adalah pengikut Nabi Muhammad yang sangat taat pada hadis. Sebelum Malik ada 7 ulama hadis Madinah yang sangat terkenal di zaman itu. Jadi semuanya terpelihara. Makanya Imam Malik tidak pernah berhadapan dengan gagasan yang aneh-aneh seperti Abu Hanifah di Kufah. Jadi pendekatan Malik itu simple. Quran, hadis, selesai. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu saja, gak ada yang lain. Nah, tetapi ini juga berbeda dengan Abu Hanifah. Imam Malik adalah imam yang paling pelit dalam berfatwa. Pelitnya luar biasa. Kalau ada 50 pertanyaan yang diajukan kepada dia, mungkin hanya 5 atau 10 maksimal yang dijawab sama dia. Sisanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi kalau nanti dipertanyakan, apa fatwa Imam Malik yang paling terkenal? Jawabannya adalah, saya tidak tahu. Bukan Imam Malik tidak tahu. Ada puluhan bahkan ratusan ulama di zaman itu yang merekomendasikan fikih Imam Malik. Tetapi kalau ditanya kepada Imam Maliknya langsung, Malik biasanya jawab, saya nggak tahu. Itu kesaksian yang bilang gitu tuh banyak. Imam Syafi'i juga bilang seperti itu, dan Imam Syafi'i itu korban. Imam Syafi'i nanya ini itu, jawab Malik, saya tidak tahu, ini saya kurang pengetahuannya soal ini gitu. Jadi sekali lagi, ini sama seperti kehati-hatian Abu Hanifah, cuman berbedanya Abu Hanifah memiliki murid yang banyak dan dari latar belakang yang berbeda-beda, dan Abu Hanifah sangat senang berdebat, sedangkan Malik ada di wilayah yang homogen, jadi kehati-hatiannya mewujud dalam jawaban yang simple, saya tidak tahu, saya tidak tahu, begitu. Pelit sekali. Malik itu majelisnya 2 kali sehari. Kalau Abu Hanifah tadi sekali ya, sore. Kalau Malik itu 2 kali pagi sama sore. Kemudian malamnya untuk tahajud, untuk sholat, untuk nulis, dan untuk menghafal hadis. Nah, yang terkenal dari Imam Malik itu adalah Al-Muwatta. Ini adalah kitab umat muslim pertama yang nama penulisnya tercantum. Jadi masuk Guinness Book of Record gitu ya. Al-Muwatta berisi tentang ya sekitar 2000-an hadis di situ, dan ini adalah kitab hadis pertama yang representatif. Kalau nanti ada yang disebut sebagai kitab-kitab hadis paling terkenal di dunia Sunni atau Kutubus Sittah misalkan, atau kitab 9, nah Malik ini yang Al-Muwatta ini adalah yang pertama di antara semuanya. Jadi kalau ditanya tentang metodologi Malik sangat sederhana. Quran, telaah, hadis, telaah. Selesai. Tidak ada di situ, beliau tidak mau jawab. Atau mau menjawab, tetapi dengan jawaban yang sangat terbatas. Misal ketika ditanya soal istiwa yang sangat terkenal itu. Imam Malik ditanya soal istiwa, maka Imam Malik menjawab, istiwanya kita sudah tahu, tetapi bagaimananya kita tidak pernah tahu. Titik, selesai sampai situ. Tidak mau ditindaklanjuti sampai bagaimana. Tidak akan ada perdebatan seperti di majelisnya Abu Hanifah. Selesai. Dan uniknya, sikap Malik terhadap pemerintahan juga sama. Menurut Malik, pemerintahan Umayyah dan pemerintahan Abbasiyah itu sama-sama tidak sah. Dalam artian bahwa kalau ada pemerintahan yang diambil secara paksa atau membaiat masyarakat secara paksa, maka itu sebenarnya tidak sah. Jadi, memberontak kepada dinasti Abbasiyah boleh nggak? Menurut Malik, diamkan. Kalau ada yang memberontak, jangan didukung, tetapi jangan juga dihalang-halangi. Biarkan saja. Itu, jadi dalam hal ini Malik berusaha untuk netral. Dan ketika disuruh untuk jadi imam mazhab negara, datang Al-Mansur. Ini kitab Al-Muwatta ini akan saya simpan di Ka'bah. Dan saya simpan di seluruh wilayah Islam agar semua ahli hukum ngambil referensinya dari sini.
kamu mau nggak dijadikan imam negara? Kata Malik, saya tidak mau. Karena para sahabat menyebar ke seluruh dunia Islam, mereka punya metodologi sendiri dalam menafsirkan hadis. Alasan pertama, dan alasan kedua, karena saya khawatir menjadi bahan tertawaan ulama Kufah. Maksud ulama Kufah itu ulama Abu Hanifah yang tadi itu. Mungkin ini gara-gara pengalaman Imam Malik gitu. Jadi bukan debat kayak gimana yang saling menjelekan gitu, ini debat fair antara dua imam dan metodologinya berbeda. Bukan gara-gara Imam Malik kalah ilmu dibanding Abu Hanifah, cuman karena Abu Hanifah memang jagonya di bidang mantek, tafsir, logika, dan perdebatan, sedangkan Malik tidak terbiasa untuk itu. Nah, mazhab Imam Malik kemudian berkembang pesat di Mesir sampai ke Spanyol, ke kawasan sebelah baratnya. Sedangkan Abu Hanifah menjadi mazhab terbesar sepanjang sejarah karena dinasti Abbasiyah, Mughal, Turki Utsmani, dan kesultanan-kesultanan lain di sekitar situ kebanyakan mengambil mazhab Abu Hanifah. Di Indonesia, mazhab mana yang berkembang pesat? Mazhab Imam Syafi'i, nanti akan kita bahas. Tapi ada beberapa penggalan mazhab Abu Hanifah yang kerasa sampai di Indonesia sekarang. Di antaranya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kan pakai bahasa Indonesia di Indonesia. Itu hanya Imam Abu Hanifah yang menyatakannya. Imam mazhab yang lain menyatakan sholat Jumat itu khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Begitu. Terus apalagi ya? Zakat. Nah, zakat Imam Abu Hanifah boleh pakai uang, yang lain tidak boleh pakai uang. Nah, di Indonesia pakai uang boleh kan? Berarti itu mazhab Abu Hanifah sedikit demi sedikit masuk ke fikih di Indonesia yang katanya fikih Imam Syafi'i. Oke, begitu saja Baraya, semoga bermanfaat. Silahkan komen yang baik-baik.